Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan Olimpiade Matematika tingkat kabupaten atau yang dikenal dengan OSK. Nah, yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSN atau Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten atau tingkat kota. Jadi KSNK. Adapun soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal KSNK tahun 2020. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Ya, di KSNK ini terdapat dua tipe ya, atau dua kemampuan. Kemampuan pertama adalah kita bahas kemampuan dasar. Nah, pada bagian ini setiap jawaban yang benar akan diberi nilai 2, sementara jawaban yang salah atau kosong diberi nilai 0. Oke, kita langsung saja lihat soal nomor 1 di bagian kemampuan dasar ini. Oke, kita diberikan informasi sebuah fungsi fx ya, di mana pertanyaannya adalah f20. Jadi simpelnya pasti kita tinggal ganti saja x-nya dengan angka 20. Ya, jadi f20 ya ini sama dengan 3 dikali 20 kurang 1 19 dikali 20 kurang 2 18 dibagi dengan 2. Nah, ditambah dengan 20 kurang 2 ini 18, 20 kurang 3 17 ya, dibagi dengan 2. Dikurang 2 kali 20 kurang 1 19 dikali 20 kurang 3 17. Oke, ini ada yang bisa dibagi ya menjadi 9. 18 bagi 2. Kemudian ini juga bisa dibagi 18 bagi 18 bagi 2. Ya ini 9. Oke, jadi kita punya 3 kali 19 kali 9 ditambah 9 kali 17 dikurang 2 kali 19 kali 17. Nah, kita perhatikan di sini ada perkalian yang sama. Ya, nah, 19 dengan 27. Nah, di sini 19 dengan 34 ya. Ya, jadi 19-nya kita keluarkan. Ya, 19 3 kali 9 27 dikurang 19-nya keluar tinggal 2 kali 17 ya, jadi 34. Nah, ditambah 9 kali 17. Sehingga kita peroleh 19 kali minus 7 ya. 16 kali minus 7 ditambah 9 kali 17. Sehingga kita peroleh minus 133 ditambah 153 ya. Jadi jawabannya adalah 20 untuk soal nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita diberikan informasi sebuah kubus ya yang berukuran 3 kali 3 kali 3 ya. Sehingga bisa dikatakan kubusnya ini 3 satuan ke kanan atau panjangnya 3, lebar 3, tingginya 3 ya. Yang seluruh permukaannya dicat. Ya, dicat dengan warna merah. Kubus tersebut dipotong-potong menjadi 27 kubus satuan. Ya, jadi kubusnya berukuran 1 kali 1 kali 1. Jadi ada kubus baru yang berukuran 1 kali 1 kali 1 sebanyak 27 bagian. Nah, diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil, ya berarti yang berukuran 1 kali 1 kali 1. Yang salah satu sisinya berwarna merah ya, salah satu sisi bisa berwarna merah, jadi bisa merah sebanyak satu sisi, bisa merah sebanyak 2 sisi, bisa juga merah sebanyak 3 sisi ya. Nah, pertanyaannya adalah peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat 2 sisi berwarna merah ya. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Kubusnya ya berukuran 3 kali 3 kali 3. Nah,
Ini adalah bagian sisi yang tampak ya. Bagian sisi yang tampak depan samping kanan dengan sisi atas ya. Nah, ini kita bagi-bagi menjadi kubus dengan ukuran 1x1 ya. Jadi terlihat seperti ini bentuk kubusnya. Sorry, agak mincong ya. Nah, seperti ini. Jadi ini seluruh permukaannya dicat merah. Jadi ini dicat merah, ini dicat merah, ya, dicat merah, nah, dicat merah semuanya. Nah, dicat merah. Oke, seluruh permukaannya dicat merah. Nah, di sini ada 27 kubus satuan. Ya, kita perhatikan jelas sekali kubus yang mendapatkan cat merah dengan 3 sisi adalah kubus yang ada di bagian ujung ya. Jelas ini ada 3, ini juga 3, 3, 3. Jadi kalau kita hitung ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada, kalau seandainya saya gambarkan begini, ada yang dapat 3 permukaan ya dicat merah. Nah, ini jelas sekali bagian ujung ya, bagian ujung. Nah, ini ada sebanyak 8 ya, 8 kubus kecil ya yang mendapatkan 3 sisi dicat merah. Nah, ada juga ya bagian kubus kecil yang mendapatkan tepat 2 ya, 2 cat merah ya. Ini biasanya ada di tengah-tengah sisi atas bawah atau kanan kiri ya. Nah, ini ada 2. Ini juga 2, ini juga 2, 2. Jadi kalau kita hitung nih ya, katakanlah ini sama ini yang kena merah. Oke ya, jadi satu sisi ini saja jelas ada 1, 2, 3, 4 ya. Sisi yang belakang juga ada 4 ya. Sisi yang samping kanan ada 2 karena yang ini sudah dihitung. Nah, sisi kiri juga 2, jadi 4 tambah 4 tambah 4 ada sebanyak 12 kubus kecil yang mendapatkan 2 sisi dicat merah ya. 12 kubus kecil. Nah, sementara ada berapa kubus yang kubus kecil yang mendapatkan hanya 1 sisi yang diwarnai merah. Jelas sekali hanya yang bagian center ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ya. Jadi hanya ada 6 ya, 6 kubus kecil ya, 6 kubus kecil ya yang mendapatkan 1 sisinya tepat 1 sisi berwarna merah. Nah, sementara ada 1 kubus yang tidak mendapat bagian cat, yakni bagian kubus yang ada di center bangun ruang kubus ini ya, di tengah-tengah bagian dalam ya. Ini hanya ada 1 ya, 1 kubus kecil ya yang tidak kebagian cat ya. Oke, kubus kecil. Oke ya, jadi kalau kita jumlahkan ini ada sebanyak 27 ya, sesuai dengan yang diketahui. Nah, tapi di sini bahwa Amir ini mengambil 1 kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Nah, berarti ini tidak diambil ya, tidak terambil oleh Amir gitu ya. Ya, jadi Amir hanya mengambil yang ada warna cat merahnya saya gitu ya. Cat warna merah bisa 1, bisa 2, bisa 3. Pertanyaannya, peluang kubus kecil yang diambil Amir tepat 2 sisi berwarna merah. Jadi peluang yang diinginkan sama dengan banyaknya yang diinginkan ada sebanyak 12 ya, tepat 2 sisi berwarna merah ada sebanyak 12 ya. Dibagi total semuanya adalah 27 dikurang 1 karena ini nggak diambil ya. 27 dikurang 1 jadi 26. Maka peluangnya adalah kita bagi 2, 6/13. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3.
diberikan trapesium siku-siku ya, seperti pada gambar. Panjang AB-nya 1, panjang BD akar 7 ya, dimana AD dan CD sama ya. Pertanyaannya adalah luas trapesium tersebut adalah, oke, kita coba untuk menggambarkan lebih besar ya trapesiumnya. Oke. Nah, kita misalkan kalau kita perhatikan, karena pertanyaan luas trapesium, maka rumusnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi kita misalkan sisi sejajarnya AB dan DC, katakanlah DC adalah X. Nah, karena panjang DC adalah X, maka DC dengan AD sama, maka AD juga X. Kemudian tingginya kita katakan ya panjangnya adalah Y ya. Jadi nanti kita bisa tinggal cari luas trapesiumnya, jumlah sisi jajar X tambah Y kali tinggi kali Y bagi 2 ya. Tugas kita mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Oke, coba ini kita bikin garis tinggi dari titik A ke BC ya, jelas siku-siku. Nah, karena AB 1, maka dari titik ini ke C adalah juga 1. Nah, panjang DC adalah X, maka dari D ke titik ini sama dengan X minus 1. Oke, ya, katakanlah nih titiknya titik E ya. Kita umpamakan di titik E. Oke, coba kita perhatikan luas segitiga DCB atau BCD. BCD ya. Nah, jelas siku-siku segitiganya, maka kita bisa terapkan Pitagoras ya. DC-nya X jadi X kuadrat tambah BC-nya adalah Y, jadi tambah Y kuadrat, ini sama dengan BD kuadrat ya, jadi akar 7 kuadrat atau 7. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita perhatikan kembali ada segitiga siku-siku juga ya, ini segitiga ADE ya, segitiga ADE ya. Kita gunakan juga dalil atau teorema Pitagoras ya. Jadi kita dapat X minus 1 kuadrat tambah A ke E adalah sama dengan BC ya, jadi Y kuadrat, sama dengan sisi miringnya yakni X kuadrat jadinya. Oke, kita uraikan X minus 1 kuadrat menjadi X kuadrat minus 2X tambah 1 ditambah Y kuadrat, ini sama dengan X kuadrat. Kita perhatikan ada bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini sudah ada di persamaan yang pertama ya, nilainya adalah 7 ya, X kuadrat tambah Y kuadrat 7, jadi 7 ya dikurang 2X tambah 1 ini sama dengan X kuadrat, sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat berbentuk X ya, jadi X kuadrat plus 2X minus 8. Nah, sehingga ya, kita faktorkan ya untuk mendapatkan X nya, jadi X plus 4 dikali X minus 2 sama dengan 0, maka dapatlah nilai X nya minus 4 atau X sama dengan 2. Nah, kita perhatikan X ini adalah panjang garis AD, sehingga nggak mungkin negatif ya. Nah, jadi ini tidak mungkin atau tidak memenuhi, jadi kita ambil X nya adalah 2. Nah, kalau X sama dengan 2, maka berapa nilai Y nya? Mudah sekali, jadi Y sama dengan 2 dikuadratkan 4, jadi 7 kurang 4 3, jadi dapatlah Y nya sama dengan akar 3. Nah, pertanyaannya adalah luas trapesium ya, luas trapesium atau luas ABCD ya, jumlah sisi sejajar berarti X tambah 1 dikali Y bagi 2, X nya 2 ya, tambah 1 jadi 3/2 kali Y, Y nya adalah akar 3. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Misalkan XY adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini bilangan bulat positif ya. XY bilangan bulat positif. Nah, sehingga 2X tambah 3Y sama dengan 2020, atau, nah ini informasi yang diberikan, 2X nya ini sama dengan 2020 dikurang 3Y, atau X nya ini sama dengan 2020 dikurang 3/2Y.
Nah, di sini lupa bagi 2 langsung ya. Nah, 2020 bagi 2 adalah 1010. Nah, ini nilai X-nya. Nah, karena X tadi dikasih tahu di soal bahwa X dan Y bilangan bulat positif, ya, X-nya bilang bulat positif, maka ya Y-nya harus habis dibagi 2. Nah, jadi Y-nya harus bilangan genap. Ya, jadi Y-nya harus genap. Y-nya bilangan genap. Gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang nilai terbesar yang mungkin dari 3X tambah 2Y. Oke, karena kita punya X Y bilangan bulat positif dan Y bilangan genap, maka haruslah Y ini bilangan positif dan dia bilangan genap atau bilangan genap positif. Nah, seperti ini. Nah, karena kita analisa, ya, pertanyaannya adalah nilai terbesar yang mungkin dari 3X tambah 2Y. Nah, ini pertanyaannya. Nilai terbesar dari 3X tambah 2Y. Ya, dimana X-nya itu adalah 1010 dikurang 3 per 2Y ditambah 2Y. Jadi sama dengan 3030 dikurang 9 per 2Y tambah 2Y atau ditambah 4 per 2Y. Nah, jadi nilai 3X tambah 2Y setara dengan 3030 dikurang 5 per 2Y. Agar 3X tambah 2Y maksimum atau agar 3030 dikurang 5 per 2Y maksimum, maka haruslah 5 per 2Y ini minimum. Ya, 5 per 2Y ini harus minimum. Ya, 5 per 2Y minimum. Nah, 5 per 2Y minimum jika Y-nya ini minimum, jelas ya. Y minimum karena Y adalah bilangan genap positif, maka yang terkecil adalah 2 sehingga Y-nya dapat sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2, maka nilai dari 5 per 2Y akan sama dengan, ya, jadi 3X tambah 2Y akan sama dengan 3030 dikurang 5 per 2 kali 2. Nah, 2-nya kita coret, jadi dapatlah nilainya adalah 3025. Nah, inilah nilai terbesar dari 3X tambah 2Y. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Suatu barisan bilangan real, ya, A1, A2, A3, berarti ini maksudnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga memenuhi suku pertamanya 1, suku keduanya A2 sama dengan 3 per 5. Dan untuk N lebih besar sama dengan 3, 1 per AN sama dengan, ya, 2 per AM-1 dikurang 1 per AM-2. Bilangan A 2020 atau suku ke 2020 dapat ditulis sebagai P per Q, ya, di mana P dan Q-nya adalah bilangan asli yang relatif prima. Artinya P per Q sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Ya. Pertanyaannya berapa nilai P plus Q? Oke, kita coba jawab untuk soal nomor 5. Nah, karena kita sudah diberikan nilai A1 dan 2, maka coba kita cari A3 ya dengan rumus ini, rumus yang diberikan. Ya, kita cari pertama A3, berarti N-nya kita ganti 3. Jadi 1 per A3 ini sama dengan 2 per A3 kurang 1, berarti 2 per A2 dikurang 1 per 3 kurang 2, jadi A1. Coba kita cari, jadi 2 per A2 nya 3 per 5 dikurang 1 per A1 1, maka kita peroleh 10 per 3 dikurang 1 atau 3 per 3, maka dapatlah 7 per 3. Nah, 1 per A3 sama dengan 7 per 3, maka A3 nya sama dengan 3 per 7. Oke, kita lanjutkan mencari A4 ya. Dengan rumus yang sama, 1 per A4 sama dengan, berarti ini kita ganti 4, maka dapatlah 1 per A4 sama dengan 2 per A3 dikurang 1 per A2. Ya. Nah, 2 per A3, nah, A3-nya adalah 3 per 7. Nah, dikurang 1 per A2, A2-nya tadi adalah 3 per 5, maka dapatlah bentuknya jadi 14 per 3 dikurang 5 per 3, jadi sama dengan 9 per 3 ya, atau sama dengan A4 nya 1 per A4 sama 9 per 3, maka A4 adalah
3/9 ya. Nah, kita biarkan saja seperti ini, nggak perlu kita sederhanakan A4-nya sepertiga. Biarkan seperti ini dulu. Kemudian kita cari A5 dengan rumus yang sama. A5 sama dengan ya 2/A4 dikurang 1/A3 ya, jadi sama dengan 2/A4. A4-nya 3/9 dikurang 1/A3 ya, A3 nya tadi 3/7, maka kita peroleh 18/3 dikurang 7/3 ya, sama dengan ya, 11/3, sehingga dapatlah nilai A5 nya ini sama dengan 3/11. Nah, kalau kita perhatikan di A3, A4, A5, nah bahkan A1 ya dan A2 ya, A2 nya 3/5, A1 nya kita tulis 3/3 ya, 1 3/3. Nah, kita perhatikan bilangan bagian pembilangnya adalah 3, maka coba kita ambil kesimpulan AN nya adalah 3 per suku pertama 3, suku keduanya 5, suku ketiganya 7 untuk penyebutnya ya, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti bilangan ganjil ya. Suku pertama 3, suku keduanya 5 ya. Jelas sekali bentuknya adalah 2N plus 1. Nah, ini klaim kita. Nah, boleh dibuktikan dengan induksi matematika ya, apakah benar suku pertama 3/3, suku kedua 3/5, suku ketiga 3/7 dan seterusnya, maka AN nya adalah 3/2N plus 1. Nah, pertanyaannya adalah A 2020. Maka N nya tinggal kita ganti 2020. Jadi 3 dibagi 2 kali 2020, 4000 ya, 40 tambah 1. Jadi sama dengan 3/4041. Nah, P per Q-nya harus relatif prima. Nah, 3/4041 masih bisa disederhanakan. Jadi belum relatif prima. Jadi masing-masing bisa dibagi 3 ya. Jadi bagi 3 1, dibagi 3 menjadi 1 3 ya. Kemudian 4 7. Nah, ini sudah relatif prima karena sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi P-nya 1, Q-nya 1347, sehingga nilai P plus Q sama dengan 1 tambah 1347 sama dengan 1348. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Diketahui segitiga ABC, panjang sisi BC 3, CA-nya 4, AB-nya 5. Oke, karena panjang sisinya untuk triple Pythagoras, maka bisa kita pastikan segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku di mana dia siku-sikunya di C. Ya, katakanlah ini A, ini B. Ya, panjang AC-nya 4, BC-nya 3, AB-nya 5. Ya, nah, kemudian titik P terletak pada AB, Q terletak pada AC. Ya, P ini Q ya. Nah, sehingga AP sama dengan AQ. AP sama dengan AQ. Nah, katakanlah ini P-nya, katakan ini Q. Ya, AP sama Q sama. Dan garis PQ ya, membagi segitiga menjadi dua bagian yang sama. Jadi daerah satu sama dengan daerah yang kedua. Panjang segmen garis PQ adalah, oke, pertanyaannya adalah panjang PQ. Oke, kita perhatikan. Nah, karena luas APQ sama dengan luas luas BCQP, nah, sehingga kita bisa katakan bahwa luas segitiga ABC ya pastinya banding luas segitiga APQ. Nah, ini sama dengan 2/1 ya, 2/1 ya. Katakanlah luas yang APQ ini adalah M, luas BCQP juga M ya, maka ini kan luasnya jadi 2M ya, 2M banding M jadi 2/1. Oke, nah kita tahu bahwa luas ABC, segitiga ABC ya, nah katakanlah ini ada sudutnya adalah theta ya di A. Nah, kita bisa gunakan panjang rumus dengan aturan sin ya. Ya, katakanlah panjangnya adalah
A ke Q ini M, maka A ke P juga M. Ya. Maka luas segitiga ABC adalah setengah kali sisi yang mengapit sudut theta, yakni 4 dan 5. 4 kali 5 dikali sin theta. Ya, sudutnya theta. Dengan cara yang sama, APQ berarti setengah. Nah, panjang sisi yang mengapit adalah AQ dan AP. Panjang kita misalkan M. Kali M dikali sin sudutnya juga theta. Nah, ini sama dengan 2/1 atau 2. Nah, setengahnya bisa kita coret. Sini juga bisa kita coret. Ya, sehingga kita punya 4 kali 5, 20. Ya, sama dengan 2M kuadrat. Ya, sehingga dapatlah M kuadratnya ini sama dengan 10. Atau M-nya adalah plus minus akar 10. Tapi nggak mungkin M-nya negatif. Jadi kita ambil yang positif. Ya, akar 10. Oke, jadi M-nya akar 10. Nah, selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya segitiga. Perhatikan segitiga APQ. Ya, katakanlah panjang PQ adalah kita misalkan ya, panjang PQ-nya sama dengan Y, ya. Nah, maka dengan aturan kosinus kita dapat ya, cos theta sama dengan AQ kuadrat jadi M kuadrat tambah AP kuadrat jadi M kuadrat dikurang PQ kuadrat, ya. Jadi dikurang Y kuadrat, ini dibagi dengan 2 kali AQ kali AP, jadi M kali M atau M kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, dari segitiga ABC nilai cos theta ini sama dengan samping bagi miring, berarti 4/5. Ya, 4/5 sama dengan 2M kuadrat minus Y per 2M kuadrat. Nah, kita punya M kuadrat sama dengan 10. Ya, jadi ini sama dengan 20 kali 4, 80. Ya, sama dengan 5 kali 20 adalah 100 dikurang 5Y. Nah, maka dapatlah 5Y sama dengan 100 kurang 80 atau 20. Jadi Y-nya sama dengan 20 bagi 5 alias 4. Nah, berarti panjang PQ-nya ya sama dengan 4. Oke, 4 ya. Oh, sorry, ini harusnya kuadrat ya. Nah, ini harusnya kuadrat, Y kuadrat, maka PQ kuadrat sama dengan 4, sehingga panjang PQ-nya adalah plus minus akar 4, karena PQ panjang jadi nggak mungkin negatif, jadi kita ambil akar 4 atau 2. Ya, jadi panjang PQ-nya adalah 2. Oke, nah ini pembahasan untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8 tentang persamaan nilai mutlak ya. Himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 1 per 19 per, nah ini bisa kita tuliskan sebenarnya bentuknya menjadi 19 saja, nggak perlu tanda mutlak karena mutlak dari 19 ya tetap 19 dibagi mutlak X min 1. Nah, seperti ini ya untuk yang bagian 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Oke, kita punya sedikit informasi bahwa mutlak X tambah 1 ini nilainya adalah menjadi X plus 1 ya, jika X-nya lebih besar dari min 1 atau menjadi minus dari X plus 1 ya, min X min 1 jika X-nya kurang dari min 1. Nah, kemudian untuk yang mutlak X min 1, nah ini akan menjadi X min 1 jika X-nya lebih besar dari sama dengan 1 atau menjadi minus dari X min 1 ya, minus X min 1 ya, jika X-nya kurang dari 1 ya, X-nya kurang dari 1. Nah, seperti ini. Kalau kita bikin garis bilangan, kita pembuat pemisahnya antara kedua fungsi ini ya adalah di min 1, sementara di mutlak yang kedua adalah di X sama dengan 1. Oke, nah, kemudian kita perhatikan mutlak dari X tambah 1 ini pasti positif berapapun X-nya. Demikian pula untuk 19 per X min 1 dimutlakan ini juga pasti positif. Nah, berarti ruas kiri pasti positif. Nah, karena ruas kiri positif maka ruas kanan ini harus positif. Kalau ini kan nggak ada menjamin kalau dia positif, maka kalau ruas kiri positif maka ruas kanan harus positif. Sehingga menjadi syarat
Ya, syaratnya adalah yang ruas kanan 20 minus X kuadrat dibagi dengan 1 min X ini wajib lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari X yang memenuhi dengan cara kita faktor. Jadi akar 20 minus X dikali akar 20 plus X. Ya, dibagi dengan 1 min X. Ini harus lebih besar dari sama dengan 0. Kita bikin pembuat nolnya, langsung kita bikin garis bilangan. Yang pertama X-nya minus, ya, minus akar 20. Kemudian X-nya 1. Nah, ini untuk penyebut nggak boleh pakai sama dengan. Kemudian X-nya adalah akar 20. Nah, tanda paling kanan jelas koefisien X-nya min dikali plus kali min. Jadi hasilnya plus paling kanan. Kemudian min plus min. Nah, karena ini kita lebih besar dari 0, maka kita ambil daerah yang positif. Maka syaratnya harus X-nya, nah, X-nya ini harus dari min akar 20 ya kurang dari 1 atau X lebih besar dari sama dengan 20. Ya, ini enggak kelihatan ya, kita besarkan dikit. Min akar 20. Oke, seperti ini ya syaratnya. Nah, kita bikin lagi di sini ya, min akar 20 sampai 1 ya, satunya nggak pakai sama dengan, kemudian akar 20. Nah, ini kalau kita luruskan, ini syaratnya di sini sampai di sini. Oke, jadi daerahnya nanti akan kita pecah menjadi 3 ya. Yang pertama dari min akar 20 sampai min 1, kemudian dari min 1 sampai 1, dan terakhir besar dari akar 20. Oke. Coba kita cari solusinya. Yang pertama adalah untuk nilai X ada di antara min akar 20 ya sampai min 1. Ya, sampai min 1. Ya, sampai min 1. Oke ya. Coba kita cari. Oke. Berarti X-nya kurang dari min 1, sehingga fungsi mutlak X tambah 1 menjadi min X min 1. Fungsi X min 1 menjadi min dari X min 1. Jadi soal yang kita hadapi dia menjadi min dari X plus 1 ditambah 19 per X min 1 mutlak menjadi minus X min 1. Nah, ini sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Oke, kita samakan penyebut ya, akan menjadi min kali min plus jadi X kuadrat min 1 ditambah 19 dibagi dengan min X min 1 menjadi 1 min X ya, sama dengan 20 min X kuadrat, sehingga X kuadrat tambah 18 per 1 min X. Nah, ini sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah, kita perhatikan penyebutnya sama, sehingga pembilangnya harus sama, tapi X kuadratnya bisa kita hilangkan ya. Enggak ya? Nah, bentar. Oh, X kuadratnya enggak hilang ya. Nah, oke, yang jelas X-nya tidak sama dengan 1 ya, tidak ada di sini X sama dengan 1, jadi ini bisa kita hilangkan. Jadi pembilang sama dengan pembilang, jadi X kuadrat, pakai merah, X kuadrat tambah 18 sama dengan 20 min X kuadrat, sehingga dapatlah 2X kuadratnya sama dengan 2, atau X kuadrat sama dengan 1 ya, sehingga X-nya sama dengan plus minus 1. Nah, kita perhatikan 1 tidak ada di interval yang diberikan, min 1 juga tidak, jadi ini tidak ada yang memenuhi ya. Jadi untuk yang solusi pertama himpunan kosong ya. Kemudian kita lanjutkan untuk daerah yang kedua ya, ini dari min 1 sampai 1 ya, min 1 pakai sama dengan ya. Jadi untuk X-nya ada di antara min 1 sampai 1 ya, satunya nggak pakai sama dengan. Maka nanti mutlak X tambah 1 akan kita ganti dengan X plus 1, sementara mutlak X min 1 kita rubah menjadi min dari X min 1 ya. Jadi soal yang kita hadapi ini menjadi ya, X tambah 1 ditambah 19 per
min dari X min 1. Nah, ini sama dengan 20 minus X kuadrat per 1 min X. Oke, kita samakan penyebut ya. Atau ini kita kalimin ya. Atau nggak usah, biarkan saja ini jadi minus dari kali silang ya, X tambah 1 kali X min 1, jadi min dari X kuadrat minus 1 tambah 19 dibagi dengan min X plus 1 atau 1 min X. Nah, ini sama dengan 20 minus X kuadrat per 1 min X. Oke, ini akan menjadi plus 1 tambah 19, jadi 20 minus X kuadrat per 1 min X sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Nah, kita lihat jelas sama ya, ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, ini nilainya sama ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi berapapun X-nya dalam interval yang diberikan, dia akan memenuhi. Nah, jadi solusi yang kedua ini ya, solusi yang pertama himpunan kosong, solusi yang kedua, katakanlah HP yang kedua adalah X-nya sama dengan dari min 1 sampai 1. Sementara himpunan yang pertama adalah himpunan kosong. Kemudian untuk yang solusi ketiga, X lebih besar sama dengan 20 ya. Ya, untuk X lebih besar sama dengan akar 20, akar 20. Maka soal yang kita hadapi ini mutlak X tambah 1 dirubah menjadi X tambah 1. Nah, nanti ya, mutlak X tambah 1 akan ya, menjadi X tambah 1 pada interval yang diberikan ini. Nah, kemudian mutlak X min 1 pada interval yang diberikan akan kita ganti menjadi X min 1 ya. Oke, jadi soal yang kita hadapi ini menjadi X plus 1 ditambah 19 per X min 1 ini sama dengan 20 minus X kuadrat per 1 min X. Oke, ini kita sama penyebut menjadi X kuadrat min 1 ya, dari X tambah 1 kali X min 1 tambah 19 ini sama dengan, nah kita kalimin baik yang pembilang maupun penyebut ya. Kalimin jadi X kuadrat min 20 ya. Jadi kita punya X kuadrat per 18 dibagi dengan X min 1 ini sama dengan X kuadrat minus 20 per X min 1. Nah, karena X nya nggak mungkin 1, maka ini boleh kita coret ya, karena nggak mungkin 0 hasilnya ya. Kemudian X kuadrat tambah 18 sama dengan X kuadrat min 20, maka dapatlah 18 sama dengan minus 20. Nah, ini tidak mungkin. Jadi dalam interval ini yang diberikan, himpunan yang ketiga adalah himpunan kosong. Sehingga jawaban yang kita peroleh untuk soal ini adalah X-nya dari min 1 sampai kurang dari 1 ya. Nah, di soal dikasih tahu bahwa intervalnya A sampai B, A-nya kurung tutup ya, sementara B-nya kurung buka. Maka bentuknya akan menjadi min 1 sampai 1. Sehingga A-nya min 1, B-nya 1. Nah, pertanyaannya adalah B dikurang A ya, sama dengan 1 dikurang min 1. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Suatu komite terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat ya. Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite ya. Setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Pertanyaan berapa banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin ya, anggota komite terkecil yang mungkin. Oke, langkah pertama ya, kita misalkan dulu ya, misal ya, banyaknya anggota komite ya, anggota komite ini adalah N ya, sebanyak N. Nah, kemudian kita misalkan juga ya, misalkan terdapat ya 2 orang ya, yang menghadiri rapat secara bersama paling banyak 1 kali. Katakan terdapat si A dan si B ya, si A dan si B atau A dan B sedang mengikuti rapat bersama.
Ya, kita misalkan yang dimaksud adalah si A dan si B. Nah, maka banyak cara memilih, ya, banyak cara memilih dua dari 10, ya, 2 orang dari 10 orang ini sama dengan 10 kombinasi 2, ya, 10 kombinasi 2. Nah, seperti ini. Nah, karena ada sebanyak 40 kali rapat, maka minimal ada 40 kali 10 kombinasi 2. Ya, sama dengan 40 kali 10 kombinasi 2 adalah 10 faktorial dibagi 8 faktorial dibagi lagi oleh 2 faktorial. Jadi 10 kali 9 bagi 2, 45. Ya, jadi sama dengan 1800. Ya, minimal ada 1800, ya, kemungkinan, ya. Sehingga ya haruslah, ya, N, ya, dari banyaknya anggota komite, N dipilih 2 ini haruslah lebih besar dari 1800. Nah, seperti ini. Atau dengan kata lain, N-1 bagi 2 harus lebih besar dari sama dengan 1800. Ya, atau bisa juga dinyatakan N kali N-1 lebih besar dari sama dengan 3600. Nah, nilai N terkecil yang mungkin yang ditanya, ya terlihat sekali bahwa N kali N-1 3600. Nah, kalau seandainya kita punya 60 kali 60 aja udah 3600, tapi kalau N nya 60, ya maka ini jadi 59, ya. Kalau N nya 60, maka 60 kali 59 akan sama dengan 3540. Berarti di bawah 3600. Sementara ketika N nya 61, maka 61 dikali N-1 jadi kali 60. Ini akan sama dengan 3660. Jadi lebih besar dari sama dengan 3600. Maka nilai N terkecilnya harus sama dengan 61. Ya, jadi N-nya harus sama dengan 61. Nah, inilah nilai N yang dimaksud atau banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin. Oke, ini pembahasan soal nomor 10.